Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Di channel ini saya bakal membahas tentang sekitar tanaman porang. Dan yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang mengatasi hama porang ya. Ini mengatasi sejak dini atau paling tidak meminimalisir ya. Meskipun tidak bisa semua, tapi setidaknya kita sedikit mengatasi. Dan nanti di sini saya sedikit berbagi buat teman-teman ya. Dan obat yang saya pakai itu ini teman-teman, untuk mengatasi hama porang. Nah, di sini diasinon ya. Ini bisa teman-teman beli di toko pertanian. Ini bukan promosi dan juga bukan endorse. Cuman saya cocok aja pakai ini ya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya. Di sini untuk mengatasi lalat bibit, ulat tanah, penggerak pucuk. Nah, ini ulat tanah. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Hama porang itu yang banyak memang ulat tanah ya. Karena biasanya kalau tidak diantisipasi sejak dini seperti ini, nanti kalau sudah istilahnya porang itu diserang atau dimakan, itu biasanya dia bakalan berkembang biak di dalam umbi. Nah, kalau sudah berkembang biak, bisa-bisa nanti menyebar ke umbi yang lain. Saya pakai seperti ini, tidak usah terlalu banyak ya. Jadi sedikit aja teman-teman. Setelah nanti ini bisa dipakai di dasaran juga. Jadi sebelum dikasih bibit itu bisa teman-teman kasih diasenon seperti ini. Jadi sebelum dikasih bibit, nanti bagian dasaran tanahnya bisa teman-teman kasih ini. Tapi kalau bibitnya ditaruh dulu, pengen ditaruh di atasnya, berarti nanti di atas pupuk teman-teman ya. Biasanya pupuk seperti ini kalau yang masih ada rantingnya itu biasanya ada hama rayap ya. Dikasih ini juga bisa untuk mengantisipasi ya. Dan nanti insya Allah umbinya aman. Untuk harganya kalau beli di toko pertanian itu saat ini 45.000 teman-teman. Ini 10 gram ya. Setelah nanti dikasih diasenon, lalu gulutan dikembalikan lagi seperti ini ya. Nah, lihat yang bawah sama ya. Dan untuk detailnya bisa teman-teman browsing nanti di Google ada ya, komplit dengan dosis pemakaian. Untuk anti hama yang lain saya biasanya cukup pakai ini ya sampai nanti panen. Cuma kita juga harus rajin-rajin ngecek seperti yang saya katakan sebelumnya. Semisal nanti teman-teman cek di bagian sap pertama seperti ini ya. Jadi sap pertama seperti ini dicek, kalau misal umbinya itu masih bagus, berarti nanti sekitarnya juga masih bagus. Jadi caranya seperti ini. Satu gulutan ini kan ada isi 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 nanti dicek 2 tuh bagian tengah dan bagian tepi, yang paling pinggir ya. Kalau memang dicek itu kondisi umbinya masih bagus, berarti nanti yang lain juga bagus. Cuma kalau semisal dicek, ini berdasarkan pengalaman ya, saya cek kalau memang sekitaran gulutan itu masih bagus, berarti sekitarnya juga bagus. Cuma kalau ada beberapa umbi yang terlihat udah terserang ulat atau hama yang lain, berarti nanti yang sampingnya itu biasanya juga terkena hama. Dan kalau sudah seperti itu berarti harus dibongkar dan diambil teman-teman. Nanti kalau memang umbinya mau dikembalikan, berarti nanti kasih lagi anti hama seperti ini.
Jadi intinya kalau memang pengen hasilnya bagus, kita juga harus rajin ngecek ya. Bukan berarti kita tanam, kita biarkan sampai panen berarti nanti kondisinya bagus meskipun sudah pakai anti hama. Jadi di sini untuk pencegahan awal saja supaya nanti setidaknya tidak ada hama yang menyerang. Kalau memang masih berarti kita harus sering-sering mantau ya, sering-sering ngecek pertumbuhannya seperti apa. Kalau memang pertumbuhan pohonnya bagus dan daun-daunnya juga bagus, berarti nanti umbinya juga bagus. Nah, biasanya yang dipanen 2 tahun ini yang rawan terserang hama. Seperti itu ya teman-teman ya. Sedikit berbagi pengalaman. Semoga ini bisa memberikan manfaat khususnya buat petani porang pemula yang saat ini mulai belajar membudidayakan porang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.